Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama lengkap saya Henrikus Safrius Koten dengan nomor induk mahasiswa 1903030103 kelas C semester 6 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan membahas hasil review buku kedua mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan judul buku Asia Penelitian Kualitatif di Pariwisata. Bab 1, menemukan riset Asia dan diri sendiri dalam riset pariwisata kualitatif. Mencoba memberikan gambaran umum tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode merupakan Asia kualitatif pariwisata riset. Pada bagian pertama kita akan membahas pengertian penelitian kualitatif secara umum, lebih khusus lagi dengan perjalanan melalui episode terpilih dari sejarah barat. Akan memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dari klasik zaman dahulu ke itu saat ini waktu. Kami meyakini ini bagian adalah penting sebagai beberapa episode sejarah barat mempengaruhi. Memahami penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif dan apa yang membuat kita menjadi penelitian kualitatif? Telah memutuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengingat pengalaman profesional sebagai mahasiswa, dosen, dan penelitian selama bertahun-tahun. Sebagai mahasiswa sarjana dan prasarjana membuat langkah pertama dalam dunia penelitian sekitar 20 tahun yang lalu. Keuntungan pendekatan kuantitatif adalah memungkinkan untuk mengukur reaksi banyak orang terhadap serangkaian pertanyaan terbatas, sehingga memudahkan perbandingan dan agregasi statistik. Ini memberikan serangkaian temuan yang luas dan dapat digeneralisasikan yang disajikan secara ringkas dan hemat. Sebaliknya, metode kualitatif biasanya menghasilkan banyak informasi rinci tentang jumlah orang dan kasus yang jauh lebih kecil. Dengan menyoroti perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, Patton pada tahun 1990 pendirian ditawarkan kita itu dasar prinsip dari ini. Dua cara mengatur penelitian, asumsi-asumsi dasar yang memungkinkan telah dipelajari banyak dari kita dengan cara kuasi dan religius di awal perjalanan penelitian. Mahasiswa sarjana dan pasca sarjana dan khususnya di Malaysia, kami mulai menyadari kompleksitas istilah penelitian kualitatif. Philip Moore dan anak baik 2004, P.3 merujuk ke kualitatif riset sebagai sebuah teka-teki. Sesuatu itu adalah kompleks mendefinisikan dan itu memiliki pernah dioperasionalkan di beberapa cara yang berbeda oleh para peneliti yang termasuk dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang penyelidikan. Secara historis, cara kualitatif melakukan penelitian telah digunakan sejak klasik zaman dahulu. Memang, beberapa dari itu sastra bekerja diproduksi oleh orang Yunani dan filsuf dan penulis Romawi seperti Aristoteles, Plato, dan Caesar, mewakili bentuk etnografi primordial. Dalam De Bello Gallico, misalnya, Gaius Julius Caesar melaporkan dan menganalisis narasi menarik tentang Perang Galia.
Peneliti kualitatif mengoperasionalkan sikap ontologis baru termasuk realisme kritis, historis, relativisme, dan partisipatif realitas. Juga asumsi epistemologis tradisional berdasarkan sikap dualistis atau objektivis digantikan oleh cara mengetahui transaksional atau subjektivis. Di antara berbagai aspek revolusioner bahwa krisis representasi dan saat-saat berikutnya telah dimulai, seseorang tidak dapat mengabaikan peningkatannya penting ditempatkan pada refleksivitas di kualitatif riset. Masuk dalam penelitian kualitatif dalam pariwisata. Isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi pariwisata telah menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana dalam 30 tahun terakhir. Yang berikut penelitian kualitatif Asia di pariwisata memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif Asia di bidang pariwisata masih jauh dari kata tugas yang mudah. Urutan kata penelitian kualitatif Asia dalam pariwisata itu sendiri memang bermasalah sebagai dia meningkatkan konseptual masalah tentangnya, arti dan cakupan. Dalam istilah metaforis, itu adalah semacam wadah besar, itu termasuk banyak item, bukan selalu serupa dan atau homogen. Memang negara-negara bangsa yang secara resmi menjadi anggota Asia mewakili mosaik budaya yang telah dibentuk oleh berbagai peristiwa sejarah dan praktik sosiokultural yang beragam. Oleh karena itu, kami meminta para pembaca untuk membayangkan Asia melalui upaya intelektual yang tidak serta-merta memperhitungkan keberadaan geografis yang dibangun secara politik dan sosial konvensi. Postkolonial atau neokolonialnya telah mewakili kendaraan ke transfer barat ideologi, seperti sebagai positivis pikiran dari barat ke itu istirahat. Namun kita juga perlu menekankan bahwa penelitian kualitatif di Asia perlu dipahami dalam kaitannya dengan pengaruh kolonialis dan pasca-kolonialisme historis yang kompleks serta struktur kekuasaan global. Dalam upayanya menilai keadaan penelitian pariwisata kualitatif Asia, Mura dan Pahlevan Sarif pada bab 2 studi pariwisata dan metafisika kehadiran masalah ontologi dan pancerahan mata. Kemanfaatan kualitatif riset di sana adalah tidak terbantahkan atau jelas mengatur dari kriteria oleh yang kualitatif pertanyaan bisa menjadi ditentukan. Ketika kualitatif riset berarti banyak hal yang berbeda bagi banyak peneliti dan praktisi yang berbeda mungkin, atau namun diperkenalkan secara longgar sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang secara khusus menargetkan pandangan dan tindakan. Tujuan bab mengawali keberadaan dan mengawali pengetahuan. Sekali lagi, ini adalah pandangan penulis bab ini dan bab sesama berikutnya, bahwa apa yang penting dalam penelitian kualitatif yang beralasan dan efektif bukanlah kekuatan yang dipuji dari metode tunggal yang digunakan, tetapi ketajaman dari peneliti dalam menggali pertimbangan ontologis dan epistemologis yang berkaitan dengan perolehan wawasan yang relevan dan dapat ditindaklanjuti tentang pengaturan dan populasi yang diselidiki. Metode tidak hanya mengunggulkan aspek-aspek tertentu dari keberadaan dan aspirasi, tetapi terus-menerus menyangkal atau menggagalkan apresiasi ontologis lainnya.
untuk menjelaskan keadaan peneliti kualitatif yang terhambat atau dan karenanya kecakapan ontologis baik di seluruh ilmu sosial di Asia secara umum dan dalam praktik studi pariwisata di Asia secara khusus, untuk kemudian mengembangkan prospektus atau sekitar 16 membimbing mata pelajaran ringan dalam pariwisata di Asia yang bisa semoga tolong mengkatalisasi lagi reguler dan terjamin formulir penyelidikan ontologi sadar. Hal-hal tentang ontologi di Asia masuk awal atau ketiga bab ini awalnya direncanakan adalah untuk memeriksa literatur yang diterima yang telah meneliti jenis ontologi penelitian kualitatif, metode yang secara teratur digunakan dalam studi pariwisata di Asia untuk menarik penilaian informasi tentang apa yang berhasil dengan baik dan apa yang tidak begitu baik di seluruh benua. Baik, sekian hasil dari review buku kedua pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.